Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Umar Abdul Aziz dan rekan saya Muhammad Idam Imtiaz akan menerangkan tentang nasih dan mansuh. Nasih secara pengertian yakni dalam bahasa adalah at-taghi wal ibtal wa iqama as-sa'i mahu, yang artinya mengganti atau menukar, atau at-tahwil mabaqoi fi nafsihi, atau at-tabdil, atau memalingkan atau memindahkan. Nasih secara istilah dapat diartikan sebagai sesuatu yang menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasih, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Sedangkan secara makna, mansuh secara bahasa berarti yang diganti. Sedang secara istilah, syara' adalah yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Yang selanjutnya ada nasih mansuh dalam istilah fuqaha. Arti nasih dan mansuh dalam istilah fuqaha antara lain: 1. Membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi membolehkannya. Yang kedua, mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Syarat terjadinya nasih dan mansuh. Ada 4 syarat di sini. Yang pertama, hukum yang dimansuh harus berupa hukum syara', bukan hukum akal atau hukum produk manusia, atau bukan hukum produk manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti, yaitu nasih. Harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama. Yang ketiga, antara dua dalil nasih dan mansuh, atau antara dalil satu dengan dalil dua, harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang keempat, dalil yang mengganti harus bersifat mutawatir, karena dalil ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Nah, yang selanjutnya ada latar belakang timbulnya teori nasih dan mansuh. Ada 3 ini latar belakangnya. Yang pertama, timbulnya isu nasih mansuh dalam as-sunnah. Yang kedua, para sahabat menggunakan istilah nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Dan yang dikehendaki adalah pentaksisan dari yang pentakyidan dari yang mutlak, dan penafsilan dari yang mujmal. Yang ketiga, adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Nah, dasar teori nasih dan mansuh dalam konsep makna tersebut antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, Quran surat An-Nahl ayat 101, adanya kenyataan bahwa beberapa ayat-ayat ada yang menunjukkan gejala kontradiksi ujmal. Adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Pendukung dan penolak teori mansuh, nasih dan mansuh. Pendukung teori nasih dan mansuh dalam konteks makna, yakni penghapusan atau hukum tidak berlaku. Dalam konteks makna penghapusan atau hukum tidak berlaku lagi, antara lain yakni yang pertama As-Syafi'i, yang kedua para jumhur ulama klasik termasuk di dalamnya An-Nahas, As-Sayuti, As-Syaukani, dan lain-lain. Yang kedua ada penolak teori nasih dan mansuh. Penolak teori nasih dan mansuh memahami
dalam konteks makna keempat yang dipelopori oleh Abu Muslim Al-Asfani berdasarkan Quran Surat Al-Fussilat ayat 42, yakni mereka antara lain: yang pertama Abu Muslim Al-Asfani, yang kedua Fakhruddin Al-Razi, yang ketiga Syekh Muhammad Abduh, yang keempat Dr. Taufik Sidki, yang kelima Al-Ustadz Khudari, selanjutnya Tengku M. Hasbi As-Siddiqi. Nah, ini selanjutnya ada urgensi ilmu nasik dan mansuk. Urgensi ilmu nasik mansuk dalam pengalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting. Antara lain ada untuk mengetahui proses tasrih atau penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah. Sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Yang kedua ada untuk menyelusuri tujuan ajaran dan ilat hukum atau alasannya ditetapkannya suatu hukum, sehingga sesuatu hukum dan ajarannya boleh diperlakukan secara longgar atau rukhsah dan ketat sebagaimana hukum asalnya azimah, sesuai kondisi yang mengitarinya atas dasar tujuan ajaran yang ilat hukum tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.